Kita lanjutkan kajian kita di halaman 67 di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akwanu zahiruha izzatun wa batinuha ibaratun. Fan-nafsu tanzuru ila zahiri izzatiha wal qalbu yanzuru ila batini ibaratiha. Al-akwanu alam ini, adapun alam ini zahiruha secara zahir, izzatun itu tipuan, wa batinuha adapun batinnya, batin alam ini dalamnya, ibaratun itu pelajaran. Fan nafsu adapun nafsu, tanzuru ila zahiri izzatiha, itu melihat nafsu itu ila zahiri izzatiha, kepada zahir yang menipu. Wal qalbu adapun hati, yanzuru itu melihat ila batini ibratiha, kepada batin yang memberi pelajaran sebagai ibrah. Pagi ini kita akan kaji fenomena alam. Alam ini katanya zahirnya itu tipuan. Ya. Mana tipuan alam itu? Dunia itu apa sih? Dunia itu apa yang ada pada kita terjadi sekarang. Bentuk-bentuk dunia itu, ya gambarannya itu kedudukan, harta, ekonomi, semuanya itu dunia itu. Ya, jadi katanya alam ini yang bentuknya yang kita nikmati semua itu ini adalah zahirnya itu tipuan. Oleh karena itu, karena tipuan, ya. Jangan kita tertipu sama dunia. Contoh, ketika dalam pemikiran kita sehari-hari itu menginginkan kemuliaan di dunia ini, maka kemuliaan yang kita kejar, yang sifatnya dunia itu tipuan, bukan hakikat. Coba dah, orang inginnya mulia dengan kedudukan. Semua cara dia lakukan untuk menggapai tujuan itu. Itu tipuan. Kenapa? Karena keagungan atau keagungan dia atau kehebatan dia dari dunia yang dimiliki itu ada batasnya. Bukan hakikatnya. Ya, orang bisa mulia karena dia dah jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi presiden sekalipun. Tapi begitu dia turun, maka kemuliaannya akan turun. Orang habis waktu hidupnya mengejar kekayaan. Karena dia merasa kekayaan itu, dunia itu adalah sebagai kemuliaan. Dan dia habis waktu untuk itu. Nah, ketika dia lakukan, habis waktu dia capek, dia ngejar kekayaan itu, maka itu sebenarnya tipuan saja. Karena kekayaan itu bukan kemuliaan yang hakiki. Nah, karena itu kita bisa melihat tuh setiap hari. Kadang orang hari ini kaya, besok miskin. Kemarin yang miskin, besok kaya. Jadi dunia itu begitu, tipuan. Itulah sebabnya dalam surat Al-Hujurat ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Wa ma hayatud dunya, sesungguhnya tidak ada kehidupan dunia itu illa lahun wa la'ibun, kecuali permainan dan sendago gurau. Apa yang kita banggakan itu tidak selamanya menjadi kebanggaan, ada waktunya. Jadi tipuan saja. Wa kemudian wa ma hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Karena sesungguhnya kehidupan dunia apa akhirat lah hayawan, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Nah, kita kembali kepada pasal ini ya. Kalau dunia itu yang kita lihat lahirnya tipuan, wa batinuha ibratun. Adapun batinnya yang terjadi di dunia itu ibroh, pelajaran. Pelajaran bagi kita. Nah, lihat. Alfan nafsu tanzuru ila zahiri izzatiha. Adapun nafsu itu akan melihat dari kemuliaan yang menipu.
Wal qalbu yanzuru ila batin ibratiha, sedangkan hati melihat dari batinnya, ya, yang memberi kebijakan. Kasus kemarin, ya, viral di dunia maya, di YouTube dan seterusnya, ya, kasus seorang pendakwa, kemudian kasus itu bergulir. Maka dari kasus itu lihat, ya, dari sisi dunia orang ada dua tuh melihat kasus itu. Udah paham ya kasusnya ya? Nah, gitu. Jadi orang ada dua, ada yang simpati, ada yang empati. Gitu. Yang kebanyakan netizen empati. Kenapa demikian? Karena melihatnya dari sisi lahirnya yang terjadi. Maka ketika terjadi, dia pahami secara lahir, maka orang banyak yang empati, menghujat. Nah, kalau kita kaji ayat ini, kenapa orang bisa mengkaji itu? Karena dia melihatnya dari sisi lahir. Sisi lahir itu diawali oleh nafsu. Nafsu yang zuru ila zohiri izzatiha. Sesungguhnya nafsu itu melihat dari sisi zohir yang menipu. Tertipu semua. Kenapa? Karena melihatnya dari lahir. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, sedangkan hati itu melihat dari sisi batinnya yang menjadi pelajaran. Tidak banyak orang melihat satu kasus ini, ya, dilihatnya dari hati yang mengandung pelajaran. Sehingga ada dua, ada yang simpati, ada yang empati. Jelas ya? Tapi kalau dari sisi batin, melihat fenomena dunia, kejadian apapun bentuknya, karena dia melihatnya dari sisi batin yang bersandar kepada kalbu, maka itu akan melahirkan ibrah, pelajaran. Coba tutup mata kita, kita pandangnya dari hati, semuanya akan menjadi baik. Betul? Bagi yang melakukan menjadi baik, karena dari situ belajar, ada ibrah supaya memperbaiki kehidupannya, memperbaiki dari sisi ketuhanan, spiritualnya. Nah, dari sisi yang dihujat, itu jadi baik, meningkat ekonomi. Betul? Kalau kita lihat dari sisi batin. Nah, karena itu, belajarlah kita sering menganalisa suatu perkara, satu masalah yang sering terjadi, itu jangan kita terjebak dari sisi lahir, cepat memponis, cepat menjustis, sehingga kita kadang-kadang salah menilai. Gitu. Terus ya? Nah, bahkan bisa jadi sesuatu orang yang baik itu, dia memberikan satu kebaikan agar dia tidak dipuji sebagai orang baik, dia melakukannya dengan ketidakbaikan. Saya ulang, ya. Bisa jadi seseorang yang baik di hadapan Allah, dia akan memberikan kepada seseorang itu dengan cara yang menurut kita tidak baik, supaya dia tidak dinilai orang baik. Tapi jarang orang melakukan itu. Kadang kita memberi orang pengen dinilai baik. Betul ya? Apalagi mau kumpanya. Ya, banyak orang baik berubah jadi orang kurang baik, jadi orang baik. Nah, cuma filosofinya berbeda. Ya. Ada orang yang masih mau memberikan sesuatu seorang, dia ingin dipuji baik. Ada seseorang yang ingin memberi sesuatu seorang, ya, itu tapi dia tidak dipuji, pengen dipuji sebagai orang baik. Jadi banyak cara dan banyak makom orang di hadapan pada zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu gambaran dari pasal ini, maka kita jangan terjebak oleh zahir dunia. Hendaklah kita melihat sesuatu itu adalah dengan batin yang ada ibrah di sana. Contoh hujan. Ketika kita lahir hujan pagi-pagi, ya, tukang es itu udah bingung deh. Kalau kita melihatnya tuh, tukang es, waduh gimana dia, gimana mau laku dia tuh. Nah gitu kan, udah bingung. Tapi jangan melihat turunnya hujan dari sisi lahir.
Betapa banyak ribuan orang bisa dia bekerja bermanfaat karena adanya hujan. Gitu. Betapa air hujan itu turun ke bumi, diserap oleh akar kemudian diserap oleh pohon-pohonan tumbuh dan semuanya bisa kita menikmati. Nah, itu. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu dengan kacamata batin. Nah, apa bedanya pandangan kita secara lahir dengan pandangan batin? Bagaimana kita menerapkan itu bisa? Bisa nggak kita menerapkan? Bisa. No. Kalau kita memandang dunia dengan apa? Kacamata zahir, maka yang ada dari pikiran kita, tuh kita dari mata kita serap ke pikiran, langsung ke lisan. Itu pikiran itu adalah pandangan lahir. Betul nggak? Coba lah Bapak melihat sesuatu dengan mata, ditransfer ke otak, otak ditransfer ke lisan. Itu pandangan lahir. Tapi kalau pandangan batin, Bapak melihat fenomena alam, dunia, ditransfer ke otak, diserap, dimanage dulu di hati, baru lisan. Bedanya itu. Jarang yang sampai memanage ke sini. Ketika dia manage ke sini, maka keluarnya akan lain. Prosesnya lain. Dia melahirkan lain. Maka ada orang yang kualifikasinya bisa sudah bijak dalam mengeluarkan pendapat, bisa belum. Kenapa? Karena prosesnya. Gitu. Coba dah ya kita melihat suatu, kadang-kadang kita pikir, wah ini tidak bagus, langsung kita keluarkan. Kenapa? Lahirnya itu. Yang didapatkan dari proses itu akan melihat secara lahir. Tapi kalau kita melihat dengan mata, kita transfer ke otak ini, ya, kemudian ke sini, dimanage di hati, maka ini akan keluarnya bijak deh. Itu bedanya. Gitu. Jelas ya? Nah, oleh karena itu pasal ini memberikan pelajaran bagi kita, ya, sering-seringlah kita melihat sesuatu itu jangan karena lahirnya. Karena pandangan lahir itu adalah an-nafsu, fan-nafsu tanzuru ila zahir izzatiha. Berarti didasari oleh nafsu, bukan didasari oleh pelajaran. Jadi pandanglah biasanya memandang kita sesuatu dengan hati.